Haleluya, Yesus. Kami percaya ya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Engkau yang akan menjamah kami, Engkau yang akan memimpin kami dalam ibadah saat ini ya Tuhan. Kami percayakan kuasa-Mu, kami percaya hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya, glory, haleluya, amin, haleluya, haleluya Yesus. Tuhan hadir di bait suci-Nya, Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa
yang ajaib. Kami datang menyembah-Mu saat ini, kami datang memuji dan memuliakan Engkau. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, memimpin kami, menyertai kami ya Tuhan. Dalam sepanjang ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar kuasa Allah Roh Kudus itu yang memimpin, yang menyertai, yang mengurapi kami. Khususnya kami pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Kami bersama-sama akan melayani pekerjaan-Mu. Engkau kuduskan, Engkau sucikan, Engkau mengurapi kami. Biar pelayanan kami berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, berikan kami sukacita untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, baik yang memimpin pujian, yang singer, yang memainkan musik, yang membawakan firman Tuhan. Semuanya kami boleh membawa berkat, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Saudara-saudara kami yang belum hadir saat ini, Engkau memimpin, menyertai di dalam perjalanan menuju tempat ini. Nama-Mu saja yang kami puji dan kami permuliakan. Terima kasih Bapa, kami siap memuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya serahkan pada tugas yang akan dipimpin pujian. Haleluya. Salam. Gimana kabarnya pagi ini? Amin. Harus penuh sukacita datang di hadirat Tuhan. Kita akan masuk kembali ke dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita, karena pemulihan hanya datang dari Tuhan. Haleluya Yesus. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu bagi setiap kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Haleluya. Amin. Yesus
lagi, Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri ya. Apapun keadaan kita, kita adalah umat yang disayangi Tuhan. Tuhan tidak pernah memandang kita mau cantik, kita mau jelek, mau ganteng, mau gendut ataupun mau putih kulitnya. Tuhan tidak memandang itu semua, tetapi Tuhan hanya melihat hati kita. Amin. Haleluya. Kakak, asik-asik, yo. Atau putih, kulit hitam, kulit putih, hitam atau putih, rambut lurus, rambut keriting, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih, hitam atau putih, mata bulat, mata sipit, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Tuhan Yesus sangat dirimu, Tuhan Yesus mencintaimu tanpa memandang suku bangsa. Semua berharga di mata Tuhan. Asik-asik. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih, hitam atau putih, rambut lurus, rambut keriting, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih, hitam atau putih, mata bulat, mata sipit, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mencintaimu tanpa memandang suku bangsa. Semua berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mencintaimu tanpa memandang suku bangsa. Semua berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mencintaimu tanpa memandang suku bangsa. Semua berharga di mata Tuhan. Saya ingin saudara semua tunjuk saudara sekitarnya ya, depan belakang. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mencintaimu. Amin. Tanpa memandang suku bangsa, semua berharga di mata Tuhan. Sekali lagi. Mengasihimu, Tuhan Yesus mencintaimu
percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik? Amin. Sekarang saya ingin kita katakan, Tuhan Yesus baik. Sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Amin. Haleluya. Baik pada kita ya, maka saatnya kita akan bersorak untuk menerima kemenangan dari Tuhan. Haleluya. Bersorak
Tuhan. Masih ada semangat? Amin. Kalau sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita, pikiran kita, fokus hanya kepada Tuhan. Biar kuasa Tuhan bekerja, menjamah, membaharui kita untuk kita semakin layak di hadapannya. Terima kasih Bapa. Kerinduan kami untuk sujud di hadapan-Mu ya Bapa. Kami membawa segenap hati kami. Kami membawa segenap kerinduan kami. Kami rindu untuk memuji, memuliakan, mengagungkan nama-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan lebih sungguh lagi. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah.
firman, Yesi yang akan berdoa. Yesi berdoa firman Tuhan. Amin, haleluya Yesus. Kami telah memuji nama-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang kami naikkan ya Tuhan, pujian-pujian yang kami naikkan hanya untuk kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Amin. Sebentar lagi kami akan mendengarkan renungan daripada firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami bisa belajar dari firman yang akan Engkau berikan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Siapkan hati kami, siapkan pikiran kami, biar kami hanya berfokus kepada firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Sehat. Kalau kita sehat, ini semua karena kemurahan Tuhan. Sebenarnya pada kesempatan ini saya mau menyampaikan sehubungan dengan jemaat hari-hari ini semua membaca Alkitab luar biasa. Ini ada kemajuan. Setiap hari membaca 2 pasal. Bagi yang belum bergabung bisa bergabung. Minggu depan saya akan menyampaikan tentang Alkitab. Pentingnya kita membaca Alkitab, baca firman Tuhan. Tapi kali ini saya menyampaikan yang ada hubungannya dengan kehidupan kita, yang ada hubungannya dengan uang. Apa arti rasa cukup? Nah, ini penting. Karena sebagai manusia tentunya kita tidak luput ya. Rasanya ini kurang saja. Ya ada satu, kurang lagi. Ya, saya menyampaikan supaya mengerti tentang cukup itu seperti apa. Dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang kelima, kita akan membaca bersama-sama. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini suatu peringatan, larangan, himbauan. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan jangan kamu diperhamba oleh uang, diperbudak oleh uang. Meskipun kita semua butuh uang. Firman Tuhan menegaskan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah, ini penting. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang saudara miliki. Ditekankan karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Ingat, Tuhan tidak membiarkan, meninggalkan kita anak-anaknya. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, kata cukup ini bukanlah soal berapa jumlahnya. Cukup adalah persoalan yang ada hubungan dengan kepuasan hati. Dan cukup ini hanya bisa diucapkan, dialami oleh orang-orang yang tahu bersyukur, tahu berterima kasih. Jadi kalau kita mengerti bersyukur,
maka kita mengerti tentang apa itu cukup. Jadi kita tidak perlu takut, saudara yang dikasih Tuhan. Cukup ini bukan berarti kita berhenti berusaha, wah karena udah cukup, bukan seperti itu. Wis gak usah bekerja karena kita sudah cukup. Kita tidak usah berkarya. Dan cukup jangan diartikan sebagai kondisi yang diam, yang stagnasi, atau merasa cukup, merasa berpuas diri. Tidak seperti itu, saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita harus belajar melihat apa yang telah kita terima. Kita belajar apa yang telah kita terima. Jangan apa yang belum kita dapatkan. Dan jangan kita dibiarkan dan membiarkan ada di dalam ketamakan, tamak. Atau orang bilang tamak itu sama dengan rakus, tidak puas. Karena keinginannya membuat kita sulit untuk berkata cukup. Orang tamak itu enggak akan cukup. Sulit dia berkata cukup. Firman Tuhan tadi berkata, belajarlah mencukupkan diri dengan apa yang ada pada diri kita. Apa yang kita terima, apa yang kita dipercayakan oleh Tuhan. Kalau kita bisa mengerti arti cukup ini, maka hidup kita akan bahagia. Amin. Banyak orang enggak bahagia karena hidupnya enggak cukup, merasa kurang terus. Nah, saudara, kondisi di zaman sekarang ini rasanya setiap manusia semua butuh uang, betul ya? Siapa di sini yang tidak butuh uang? Ya, di gereja ini kalau nggak ada uang kemarin tuh tit. Loh, Dek, muni Dek, listriknya Dek, itu butuh apa itu saudara? Duit. Nah, butuh duit. Tanpa uang rasanya hidup ini menjadi berat. Hidup ini juga kalau tidak ada uang bisa pusing. Dan tidak sedikit orang yang mengalami stres. Gara-gara apa saudara? Duit. Karena duit itu stres. Gampang tukaran, gampang uring-uringan. Bahkan juga bisa gila. Bahkan juga bisa bunuh diri gara-gara uang. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, itu banyak kejadian. Ini perkataan orang-orang yang ada di Jakarta. Tidak ada sesuatu yang gratis ya. Semua itu harus, kencing saja itu bayar ya. Jalan ke mall bayar, paling tidak bensinnya, paling tidak nanti otomatis kalau itu loh, kalau saya diajak ke mall itu kemarin kok no celono pesa sakne plus celono ni suwek saudaraku sakne ya, aku nggak sakne. Akhirnya ditukok nih mamai, untung anaknya yang gemuk ini enggak cemburu. Aku kok gak ditukok, gak merut-merut, gak nangis. Oh puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa, Tuhan Yesus semakin memberkati. Saudara yang dikasih Tuhan, di rumah saja juga butuh uang loh saudara. Walaupun saya enggak pergi kok gak metu bensin. Kalau saya diajak ke kemarin beli celana itu saya lanjutkan tuh. Tuku celana, aku kok kepingin tuku celana Marian. Tapi aku pengen tok saudaraku. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, semua itu orang itu kalau sudah masuk, apalagi kalau sudah masuk ke top, mau beli satu biasanya itu apa saudara? Delok sing liyane lho, delok sing liyane, lihat yang lainnya. Di rumah saja saudara itu ya butuh uang loh saudara. Walaupun saudara duduk di rumah, apakah saudara nggak nyetel TV?
bayar listrik juga ya di rumah tiap bulan, walaupun listriknya nggak dipakai, saudara matikan saja, itu tetap bayar loh saudaraku. Loh di Mbah Cokro itu rumah itu lampunya mati, itu setiap bulan itu bayar itu setiap bulan walaupun mati itu. Tapi kalau nggak dibayar nanti dipedot. Loh saudara yang dikasih Tuhan, apalagi kalau kita punya HP. Itu kalau nggak ada paketannya apa gunanya HP? Nggak ada gunanya saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus sudah jauh-jauh hari mengatakan bahwa kamu jangan menduakan Allah dan Mamon. Matius pasal 6 ayat 24. Matius 6 ayat yang ke-24, mengapa Tuhan Yesus memberikan pernyataan demikian? Karena manusia selama hidup untuk bertahan dia perlu uang, sehingga bisa menjadi uang itu akan menjadi pesaing antara Tuhan dengan uang. Perhatikan, kita baca bersama-sama. 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi mengapa Tuhan Yesus memberikan pernyataan demikian? Saya katakan tadi, manusia selama hidupnya itu untuk bertahan, yang saya katakan tadi butuh uang, butuh duit, saudara yang dikasih Tuhan. Seringkali duit itu menjadi nomor satu. Tujuannya uang, tujuannya uang, tujuannya uang. Tuhannya lupa. Senin, Remi, Selasa sampai Minggu cari uang, uang terus. Sampai lupa ibadah, lupa doa, lupa baca Alkitab. Saudara, ini berarti sudah menduakan Tuhan. Jadi lebih cinta kepada uang. Tapi saya kemarin dulu di Mintul itu, saya seneng guyung-guyu. Apa namanya? Woko Channel Kediri. Sekarang itu pengikutnya jutaan, saudaraku. Lucu-lucu, saudaraku. Pas itu nyekel duit sing Mukidi sama siapa sing gendut itu, saudara yang gede ngedelok duit sak menikahin. Terus Pak No ngomong, saudaraku, oh siapa bilang uang itu bukan segala-galanya? Itu ngomong seperti itu. Terus Pak No ngomong, itu bagi sih nggak ada duit, tapi bagi orang yang punya uang itu loh, bisa beli mobil, bisa beli motor, bisa ini itu segala-galanya. Sih nggak ada duit ngomong bukan segala-galanya, tapi Alkitab loh yang mengatakan seperti itu. Tapi memang betul. Nanti kalau kita sudah sekarat, ambaannya sudah Senin Rebu, nah dikasih duit itu rasanya serah gelem. Tidak mau, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, hidup, mari kita belajar tentang kehidupan ini, saudara yang dikasih Tuhan. Karena apa? Siapa saja yang punya uang bisa saja berbuat apa saja. Dengan uang mereka bisa merubah yang salah menjadi benar. Gara-gara uang. Bisa saja karena uang yang salah bisa jadi benar. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Ini perhatikan ya. Ini penting. Mengapa di Alkitab ditulis seperti ini? 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Kita baca 2, 3. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Karena memburu, ya, 1, ulang lagi, 2, 3. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uang
beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Karena memburu uang, banyak orang menyimpang dalam kehidupannya, yang pada akhirnya jatuh di dalam berbagai-bagai duka. Saudara, baik itu orang tua, baik itu orang muda, baik itu anak-anak, baik itu kaya, miskin, tidak sedikit orang yang jatuh di dalam pelanggaran firman Allah. Bahkan tidak sedikit juga hamba-hamba Tuhan yang gara-gara uang ini bisa jatuh di dalam berbagai macam pencobaan. Karena apa? Uang. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya sampaikan di sini ada petunjuk dari firman Tuhan. Yang pertama, nanti kita buka di dalam 1 Tawarik 29 ayat 11 sampai 16. 1 Tawarik 29 ayat 11. Ini yang pertama, menjaga pandangan yang benar akan kepemilikan. Mengingat supaya kekayaan yang kita terima itu semuanya berasal dari Tuhan. Jadi kita ini dipercayakan hanya untuk mengelola, bukan pemilik. Kita mengelola saja, dipercayakan. Ayat 11. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Jadi semuanya itu milik Tuhan. Kedudukan, kekayaan, harta, tanah, rumah, mobil, kita hanya dipercayakan untuk mengelola. Kita hanya dipercayakan hanya 100 tahun kalau hidup, paling 70 udah kempis-kempis. Nah, kemudian ketika kita dipanggil, apakah nanti mobilnya dibawa ke kuburan? Enggak, ditinggal, kasihkan anaknya. Yang rumahnya berhetar-hetar, yang tanahnya itu kita tinggalkan semua. Ayat yang ke-12. 12. Langsung nekai, panah aja. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. 13. Ayo 13, langsung dipanah aja, enggak usah diklik. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. 15 sampai 16. Sebab kami adalah orang asing. Jadi saudara ini orang asing, seperti orang berkemah di hadapanmu, dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi, dan tidak ada harapan. Jadi kita seperti bayang-bayang, kita hidupnya singkat, seperti rumput, seperti uap. Terakhir 16. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagi rumah, bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri, dan punya mula segala-galanya. Jadi kalau kita dipercayakan untuk mengelola berkat, biarlah kita pergunakan, jangan lupa mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Yang kedua,
1 Timotius 6 ayat 17. Yang kedua adalah menjaga pandangan yang tepat akan keamanan kita. Ya, kita harus meletakkan percayaan iman kita dalam Tuhan dan bukan pada materi dan bukan pada kekayaan. 1 Timotius 6 ayat yang ke-17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ini peringatan kepada orang-orang kaya yang di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Kalau sudah tinggi hati akhirnya lupa, sudah gak percaya sama Tuhan karena sudah merasa mampu, kuat, hebat. Saudara yang dikasih Tuhan. Yang tiga di dalam Matius 6 ayat 25 dan 33. Matius 6. Hati-hati ya terhadap motivasi, terhadap prioritas dan alasan yang tidak murni, yang tidak baik dan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya mungkin ada hubungannya dengan menabung, ya mungkin ada hubungannya dengan kekhawatiran. Kemudian kita kerja menyimpan menabung, kerja menyimpan menabung, ya karena khawatir dalam hidupnya. Wah nanti tahun ini, tahun depan, ya sudah hari ini mikir minggu, hari tahun ini mikir tahun depan. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat yang ke-33. 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya puji Tuhan, cari kebenaran, cari kerajaan Allah terlebih dahulu, nanti semuanya akan ditambahkan. Kalau kita mencari sesuatu yang di dunia ini yang sifatnya fana, yang kita hanya sebentar menikmatinya dan nanti kita akan tinggalkan semuanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Saat kita dipanggil, kita tinggalkan semuanya. Kemudian Yakobus 4 ayat 13 sampai 15, keputusan mengenai masa depan. Kita punya masa depan untuk pekerjaan, untuk anak-anak. Perlu kita bawa di dalam doa dan perlu kita berserah kepada kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan saja yang terjadi. Ya. Yakobus pasal yang ke-4 ayat 13 sampai 15. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup, akan berbuat ini, berbuat itu. Amin. Kita berbuat ini, kita berbuat itu, kita mengelola ini itu karena Tuhan. Amin. Nah, puji Tuhan kalau kita mengerti ini. Sekarang ini tentang petunjuk mengenai pengeluaran. Nah, ada hubungannya dengan kepuasan. Dalam Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 13. Kita harus belajar untuk puas dengan apa yang kita punya. Tadi ayatnya cukupkanlah
Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Penting, belajar mencukupkan diri. Jadi kita ini sesuai dengan kemampuan kita, jangan sampai guayuk sing gede ya. Berusaha tapi kemampuannya terbatas. Ayat yang ke 13 ya. Apa itu? 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, jadi apapun yang terjadi, pergumulan yang berat, Tuhan memberikan kemampuan dan Tuhan akan menolong saudara dan saya. Selanjutnya, saat kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki, maka kita akan bebas dari yang saya katakan tadi, tamak, yang gak puas, yang dipenuhi dengan materialisme. Artinya apa? Kebebasan mengikuti Tuhan adalah kebebasan mengusahakan nilai dan tujuannya. Bagaimana seorang bisa mendapatkan kepuasan? Kepuasan itu merupakan hasil dari memiliki harta surgawi. Amin. Dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka kita tidak khawatir karena Tuhan yang memelihara saudara dan saya. Nah, sekarang juga hati-hati dengan godaan. Nah, waspadalah terhadap godaan dan ajaran yang ada di dunia ini. Ajaran setiap hari, kalau saudara lihat televisi, saudara kita perhatikan, baik dari melalui radio, melalui iklan, majalah, mereka itu sodorkan dengan reklame-reklame. Itu tujuannya apa? Memasarkan, membeli. Apalagi sekarang ini dengan mudahnya kita belanja online, saudaraku. Ada promosi toko, promosi beli, promosi. Sekarang ini kita mau beli makanan aja sudah tinggal di HP datang sendiri. Beli baju, beli sepatu, ya semuanya langsung datang, saudara yang dikasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, dengan uang yang sebenarnya tidak kita yang seringkali ya yang kita punyai ini, sehingga kalau kita punya uang kita sering kagum ya saudaraku, bahkan kita ingin dikagumi bagaimana kita tampil di sekolah, di mana saja kita sih belajar sederhana saja saudaraku. Kalau kita mengikuti mode, mengikuti gaya hidup saudaraku, ya kalau misalnya sekolah si SMP, jangan sampai hidupnya diwalik-walik saudaraku. Bukan diwalik, itu dikai pasangan ya. Itu bayar itu ya. Oh beli, oh alah. Tak pikir aku tak gawe dhewe anu toko duwe apa? Oh lare PT saudaraku. Terus bedak. Nah, ini bagi yang anak-anak cewek-cewek ini memang kebutuhan. Baju, waduh. Lagi kepingin, lagi ingin. Ya, kita harus melihat kondisi orang tua, keadaan bagaimana. Juga kalau kita jadi orang tua, anak jangan selalu dituruti. Jaluk baju turuti, ya memang perlu baju. Jaluk motor turuti, jaluk mobil, jaluk kapal dituruti. Aduh saudara yang dikasih Tuhan, ya kalau ada uang. Tapi kalau nggak ada uang, saudara yang dikasih Tuhan, hati-hati dengan godaan. Itu hidup itu penuh dengan godaan, dengan tantangan, saudara yang dikasih Tuhan. Kita perlu mengevaluasi ya, pembelian menurut kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, apakah kita membayar ya secara tunai atau membeli ya
secara online ya, yang membuat kita harus berhutang. Nah, hati-hati ya. Di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-23, Roma 14 ayat 23, Roma 14:23, tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, maksud saya Kolose 3:15 apa itu coba? Kolose pasal 3 ayat 15, sama mungkin ya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Saya lanjut yang mengevaluasi ya tentang belanja, tentang pembelian. Kita biar bisa menyesuaikan, saudara, menyesuaikan dengan kantong ya, menyesuaikan dengan penghasilan. Jangan sampai kita besar tiang apa pasak, besar pasak daripada tiang. Itu artinya apa itu? Lah, besar pengeluaran daripada pintar semua. Tapi ya jangan boros, saudara. Nanti kalau sudah boros ini, saudaraku, kemudian kalau kentean duit bingung, susah, saudara yang dikasih Tuhan. Apakah yang firman Tuhan kata memiliki damai sejahtera? Apa sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keperluan? Kita beli, kita mengeluarkan sesuatu yang butuh, yang sesuai dengan keperluan yang penting. Beras, nah itu penting, saudaraku. Lek gak ada beras gak iso mangan. Misalnya hal-hal kebutuhan pokok yang penting daripada baju, daripada hal-hal yang lain, nah itu penting. Terus apakah itu suatu kebutuhan atau keinginan? Kalau keinginan itu ada hubungannya dengan ketamaan tadi, yang 1 Timotius 6 ayat 9 itu. Dan apa itu kalau kita belanja, kalau kita beli itu berguna? Mungkin bagi keluarga, berguna juga bagi pertumbuhan jasmani dan rohani, berguna dengan kesehatan, berguna sesuai dengan pelayanan, berguna apakah itu memuliakan nama Tuhan? Saudara yang dikasih Tuhan, apakah kita hidup di bawah standar atau di atas standar? Apakah gaya hidup yang kita terapkan adalah cukup atau boros? Nah, ini ibu-ibu ini yang bisa memilah, mengatur. Biasanya kalau beli itu, aduh kalau istri saya itu diwolak-walik ini. Arang delok men kono diwolak-walik. Golek sing murah. Kalau beli itu saudaraku, sing murah sing apik. Murah apik. Nah, itu enak. Semua cari yang seperti itu, saudara yang dikasih. 1 Timotius 3 ayat 4, apa itu kata firman-Nya? 1 Timotius 3 ayat yang ke-4. Soalnya tadi mulainya mundur, jam 7:30 tadi. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Ya, yang kepala keluarga itu adalah suami dan istri. Kemudian ayat pasal 5, 1 Timotius 5 ayat 8. 1 Timotius 5 ayat 8. Apa itu? Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan apa itu? Sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih baik buruk apa itu? Dari orang yang tidak beriman. Terus coba baca 1 Korintus pasal yang ke-6, 1 Korintus 6 ayat yang ke-12. 1 Korintus 6 ayat 12 apa isinya itu? Segala sesuatu hal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Nah, ini yang maksud saya. Bukannya semuanya berguna. Segala sesuatu hal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku
hamba oleh sesuatu apapun. Nah, seringkali uang itu yang menjadi hamba. Ya, jadi yang tidak berguna, yang tidak penting itu seringkali itu kita dulukan. Mari kita belajar. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sekarang petunjuk mengenai pinjam meminjam. Nah, ini ada Alkitab juga di sini. Di dalam Ulangan 15 ayat 5 sampai 6. Ulangan 15 ayat 5 sampai 6. Alkitab mengajarkan memberi pinjaman daripada meminjam itu lebih baik karena menghasilkan kebebasan dan pelayanan yang baik. Jadi yang minjam sama yang pinjam itu enak mana, saudaraku? Yang meminjami sama yang pinjam enak mana? Meminjami ya? Ya lebih baik saudara meminjami, saudaraku. Berarti kalau meminjami berarti ada kelebihan, ada berkat. Nah, ayat yang ke-6. Ini sudah dibaca belum ini? Ya? Oh belum. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Ini janji kepada anak-anak Tuhan. Jadi jangan sampai kita sering pinjam, lebih baik kita meminjami. Ya, ayat yang berikutnya Amsal 22 ayat yang ke-7. Peminjam atau hutang ya, yang tidak bijak bisa membuat kita diperbudak. Ya, jadi Amsal 22 ayat 7. Orang kaya menguasai orang miskin. Yang berhutang menjadi apa? Budak dari yang menghutangi. Itu orang dunia. Tapi kalau anak-anak Tuhan itu lain, saudaraku. Kalau misalnya minjemi ini, awakmu kerja nang aku ini, jadikan budak, enggak, saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian gunakan kredit atau hutang sebijak mungkin dan hindari kalau bisa menghindari kredit atau hutang. Ya, kalau bisa, saudara ya. Walaupun tidak dihalangi, ya, walaupun Alkitab ya tidak melarang, ya maksudnya. Tapi kredit pada umumnya itu dinyatakan dalam bentuk hal yang negatif, saudara yang dikasih Tuhan. Roma 13 ayat yang ke-8. Roma 13 ayat yang ke-8. Roma 13. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun. Juga tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Saudara, bukan berarti itu kita tidak boleh. Boleh, saudaraku. Pinjam itu boleh, hutang itu juga boleh. Tapi yang penting itu ayat sebelumnya. Coba apa itu ayat sebelumnya? Ayat 7. Roma 13 ayat 7. Roma 13 ayat 7. Mundur. Roma 13 ayat 7. Itu 8 ya. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Nah, jadi kalau misalnya kita pinjam, kalau boleh kita berdoa bisa membayar dan bisa mengembalikan. Itu anak-anak Tuhan yang luar biasa. Juga kita perlu menjaga, kalau kita pinjam, kalau bisa itu sekecil mungkin. Jangan sampai kita pinjam terlalu besar, ya nanti itu menyulitkan diri kita sendiri. Karena kami pernah mengalami hal seperti itu, susah ya. Apalagi ya bunga pinjaman menambah biaya hidup dan mengurangi kemampuan kita untuk melayani dengan baik.
Jika kita harus meminjam, kita harus mencari, kalau boleh cari bunga yang serendah mungkin. Nek iso ya gak enak bungae, tapi ya sulit saudara, kalau gak koncone dhewe. Semua itu ada hitung-hitungannya. BRI aja berapa persen, koperasi berapa persen. Tapi kita harus bijak ya. Jangan sampai kita terbelit dengan hutang. Ini pelajaran saja. Karena apa? Kredit ini, hutang ini bisa berbahaya, itu bisa memperbudak orang kepada apa? Ya kreditor itu. Ya orang itu biasanya itu wis tipemu tak ambil. Wis kalau zaman dulu itu loh, mbah-mbah dulu itu utang duit gitu ke beras gitu. Akhir tanahnya dikatut. Itu zaman dulu itu betul seperti itu. Wah enak beli yang sugih itu gampang, sing sugih ndang sugih. Kadang mangan penting, zaman itu utang kecil. Kemudian tahu-tahu tanahnya sudah menjadi milik. Itu dulu saudara yang dikasih Tuhan. Karena apa? Kredit bisa berbahaya karena itu bisa memperbudak orang kepada kreditor dan juga akan membawa keinginan mereka yang berhutang itu dibawa kepada keinginan. Kemudian membuat dorongan untuk terus membeli. Karena ada uang, terus beli. Karena sistem di dunia ini sangat tergantung pada pembelian. Sebagai pemenang, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi semuanya itu pengusaha-pengusaha gereja itu laku saudaraku. Beli motor saja itu kalau kredit itu, waduh saya pernah itu kredit sakjane 16 juta itu tahu-tahu jadi 22 juta sekian. Sakjane ngempet dhisik karena kebutuhan saudara yang penting bisa membayar, itu yang penting saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian kredit juga bisa mengganti kepercayaan kita kepada Tuhan. Dengan mendapatkan apa yang kita inginkan tanpa menunggu waktu Tuhan. Karena apa? Oh, gampang aku nyilih. Kalau berdoa kadang-kadang kita enggak sabar menunggu, wis lebih baik golek utangannya lebih cepat. Biar kita sabar menanti jawaban Tuhan. Kita menggunakan itu untuk mengurangi ketergantungan saudaraku. Kemudian kita lupa akan kuasa Tuhan. Karena Tuhan sanggup memelihara saudara dan saya. Karena kita seringkali kita takut. Ya. Karena keinginan-keinginan kita tidak terpenuhi. Karena makanya jangan sampai hidup kita dibawa kepada keinginan-keinginan. Juga nanti ujung-ujungnya gara-gara kredit, gara-gara ini mempengaruhi ibadah kita, mempengaruhi pelayanan kita, bahkan kita lebih baik membungai daripada kita memberi persembahan. Bisa juga seperti itu. Penggunaan kredit ini sering merupakan kegagalan untuk puas dengan apa yang telah kita miliki. Filipi 4 ayat 11 ya. Seringkali kita enggak merasa puas karena enggak kurang cukup, kurang bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Filipi 4:11, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ini belajar dari Rasul Paulus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, lebih cepat lagi. Apa yang jangan dalam meminjam, ini penting saudaraku. Yang pertama, jangan membeli sesuatu dengan hutang. Jika itu akan menghancurkan kebebasan keuangan kita. Ya, misalnya kalau kita nggak bisa pendapatan, kemampuan kita harus kita menyesuaikan. Ya. Daripada nanti, ya sudah kemudian dijual lagi. Kemudian jangan berhutang sekarang atas alasan masa depan. Nggak usah kita. Ini untuk masa depan. Jangan juga berhutang untuk membeli rumah. Sebelum kita punya pendapatan, sebelum kita mendapat bekerja, khususnya yang mau menikah, kerja dulu, kemudian kita baru ya,
mungkin KPR, kredit rumah. Jangan kita belum punya pendapatan kita sudah pinjam, wah akhirnya kita kesusahan sendiri. Jangan untuk kebutuhan sehari-hari yang saya katakan tadi, untuk makan aja saudara sampai kita pinjam. Jangan sampai ya, anak-anak Tuhan pasti dipelihara oleh Tuhan. Ya, kita harus percaya. Ini pertanyaan yang diperlukan sebelum meminjam. Yang pertama, apakah saya benar-benar membutuhkannya? Nah, kalau pinjam mau beli, apakah penting? Apa sesuatu yang urgent? Ya. Apakah saya telah berdoa meminta kepada Tuhan untuk menunggu cukup lama untuk dijawab oleh Tuhan? Lebih baik kita berdoa minta Tuhan nanti dijawab daripada kita cari pertolongan orang lain. Apakah saya tidak sabar dan ingin memuaskan kesenangan secepatnya? Kadang-kadang ingin sesuatu, jadi waduh, gayuk sana, gayuk sini, nanti malah susah sendiri. Apakah Tuhan menguji iman kita? Bagaimana motivasi saudara? Apakah saya tidak membelanjakan uang yang Tuhan sediakan untuk barang itu dengan baik? Supaya apa? Kita bisa mengatur, kita bisa memanage dengan baik. Nah, apakah saya bersalah? Karena apa? Mungkin karena pelit. Ya, ada yang menyebar harta di dalam Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Itu Amsal 11 24. Mungkin kita salah, mungkin kita terburu-buru. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Amsal 28 ayat 20 yang terakhir. Karena malas, enggak mau bekerja, enggak giat, maka datanglah kemiskinan. Amsal 24 ayat 34. Datang kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata waktu berperang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan ini supaya kita mengerti apa arti rasa cukup. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ingat, karena Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saya jemput kita berdiri. Imani Tuhan tidak akan meninggalkan. Tuhan tahu keperluan, kebutuhan saudara dan saya. Kita angkat pujian lagu yang terakhir tadi. Lagu mau masuk firman Tuhan tadi. Terima kasih, langsung dibuka saja lagunya. Terima kasih Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Kita bertanya kepada Yesus, jangan cari orang, cari perlindungan. Yang harus ku buat, Dia berfirman, datang kepada Tuhan. Dia berfirman, mari datanglah. Dia akan pedulikan saudara. Dia tahu keperluan saudara. Datang kepada Yesus, datang. Dia akan pikul segala pergumulan dan beban. Segala bersujud, kita datang di altarnya, kita berdoa. Sujud, kita bawa, ini hatiku, ini persoalanku, ini pergumulanku, ini keluargaku, ini ekonomiku, ini anakku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku
hatiku. Kalau hati kita diubah, diperbarui, sesuatu akan terjadi, akan datang solusi jalan keluar saat kita datang di altarnya. Jadi saat datang di altarnya, kalau ada hati yang lemah, bila hati merasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti, hanya Tuhan yang tahu persoalan saudara. Curhat, datang, apa yang harus mari kita datang. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang, dia akan pikul segala beban. Dia pikul segala. Kita mengangkat tangan. Aku tidak kuat Tuhan dengan persoalanku, dengan pergumulanku. Sujud di altarnya, membawa hatiku kepadamu. Ku bawa, kami rindu terima anugerahmu. Ku terima, ampuni, ampuni kalau kami bersalah di hadapanmu. Ampuni kalau kami mengandalkan kekuatan kami. Dia ubah hidupku, ubah hidup saudara. Amin, percaya, dia akan barui. Hatiku diperbarui terlebih dahulu. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, dan ampun dan bebaskanku, dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi dengan iman, percaya. Saat kami datang, saat kami percaya, mengandalkan Tuhan, sesuatu terjadi saat datang Dia. Ini hatiku. Terima kasih Tuhan buat teguran-Mu, buat firman-Mu. Ajari kami percaya, ajari kami mengandalkan Tuhan. Ajari kami bersyukur dengan apa yang kami miliki. Ajarkan kami bisa mencukupkan dengan apa yang ada. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Amin, 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 amin. Mungkin firman Tuhan sepertinya keras, sepertinya teguran. Kalau itu mengingatkan kita supaya kita percayakan kuasa Tuhan, supaya kita mengandalkan akan Tuhan, belajar bersyukur, bisa menguasai hidup kita, keadaan kita, dan Tuhan akan membuka jalan. Kami percaya Tuhan sanggup pelihara, Tuhan sanggup cukupkan. Kalau ada yang lemah, kalau ada yang kekurangan, kalau ada yang sakit,
percayalah akan kuasa Tuhan. Terima kasih, Tuhan akan pulihkan, hati kami dipulihkan, hati kami diperbarui, sehingga kami terus datang di altar-Mu, menerima jawaban, menerima pertolongan yang dari Tuhan. Ampuni kami, ampuni kesalahan kami. Terima kasih buat firman-Mu. Firman-Mu beri kekuatan buat kami umat-Mu di tempat ini. Bahasanya kami akan berikan persembahan. Kami lakukan dengan iman percaya Tuhan Yesus akan memberkati kami semua. Dalam nama Yesus, amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Biarlah kesempatan yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita bisa memberi berkat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Hidup adalah kesempatan. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Ya, terima kasih untuk tim dari RRI sudah menyelesaikan tugasnya on air hari ini. Tuhan memberkati tugas-tugasnya dan RRI semakin maju. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Terima kasih atas pelayanan altar tim PAW yang sudah ambil bagian, terus maju, terus semangat. Kegiatan doa jam 4 Senin, Selasa, Rabu, dan khusus Jumat sekarang dimulai jam 7
Jadi yang WL akan pimpin doa. Jadi doa khusus pelayan altar, tapi juga jemaat bisa hadir, bisa doa. Ya, nanti kemarin sudah dipimpin WL ini mimpin untuk pujian. Jadi setiap Jumat supaya yang kerja nanti bisa ikut. Jadi jam 7 saja dimulai. Doakan yang menghadapi persoalan, yang sakit, yang menghadapi pergumulan supaya ditolong oleh Tuhan. Kegiatan remaja nanti sore jam 6 ya. Jangan lupa orang tua mengingatkan anak-anak remaja. Mari sama-sama kita berdiri, kita akan akhiri. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bang. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Kami bersyukur Tuhan sudah memimpin menyertai ibadah kami. Kami percaya tidak satu pun yang terlewati karena ibadah kami ibadah yang diberkati Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit dijamah disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap korban persembahan milik Tuhan yang sudah dikorbankan, dipersembahkan. Tuhan sendiri yang membalas, memberkati dari tempat yang maha tinggi. Dan Tuhan Yesus memberkati setiap keluarga-keluarga yang ada di tempat ini, tetap mengandalkan, tetap percaya akan kuasa Tuhan yang sanggup memelihara, sanggup memenuhi, memberkati setiap keluarganya, anak-anaknya yang sekolah, yang bekerja, mata pencahariannya, baik yang berternak, bekerja di pabrik, yang buka warung, LPG, koperasi, petis, wira swasta, bekerja di rumah, di luar kota, di toko, di apotek. Semua anak-anak Tuhan di tempat ini diberkati Tuhan. Yang bertani, yang berdagang diberkati Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan selalu senantiasa memberkati umat-umat-Mu di tempat ini. Kita minta berkat, kita akan pulang. Terima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan yang percaya katakan amin.